Kasus penyebaran konten pornografi berbasis kecerdasan buatan, AI, oleh akun X, Twitter, Chiko Raditya Tama terus bergulir dan memantik sorotan dari sisi hukum. Kasus skandal Semanse tersebut merupakan hasil manipulasi digital yang menampilkan wajah siswi dan guru SMAN 11 Semarang dalam adegan tidak senonoh. Pelakunya, Chiko Raditya Tama Agung putra mahasiswa Universitas Diponegoro, Undip, telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun resmi sekolah. Meski telah meresahkan publik, proses penegakan hukum tidak serta-merta dapat dilakukan. Akademisi Ilmu Komunikasi Unika Soegija Pranata, SCU, Paulus Angre Edfra menjelaskan bahwa kasus seperti ini kerap berkaitan dengan tindak kekerasan seksual berbasis digital yang masih masuk kategori delik aduan. Artinya, aparat penegak hukum hanya dapat memproses perkara jika terdapat laporan resmi dari pihak korban. Paulus menuturkan bahwa terdapat diskusi publik mengenai kemungkinan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, untuk menindak pelaku tanpa menunggu laporan. Namun, berdasarkan pemahaman awal yang ia peroleh dari sejumlah akademisi hukum, penanganan kasus pelajar tetap membutuhkan aduan korban. Hal ini membuat proses hukum rentan terhambat apabila pihak yang dirugikan merasa takut, malu, atau enggan melapor. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat kasus serupa tenggelam tanpa penyelesaian, padahal pelanggaran melalui penyebaran konten digital tersebut jelas terjadi. Ia menilai fenomena ini dapat menjadi gunung es di Indonesia, di mana banyak kasus kekerasan seksual digital terjadi namun tidak dilaporkan, faktor budaya, stigma sosial, serta kekhawatiran merusak nama baik keluarga kerap membuat korban memilih diam. Dari sisi hukum, ia menekankan bahwa pelaku telah menggunakan teknologi AI untuk memproduksi konten yang mengandung unsur pornografi dan menyebarkannya melalui platform digital. Selain berpotensi melanggar UU ITE, tindakan tersebut berada dalam ranah pelanggaran etika serta norma sosial. Ia menegaskan bahwa penyelesaian kasus seharusnya tidak diarahkan pada tekanan terhadap sekolah, mengingat konten baru diketahui setelah siswa lulus dan belum tentu menggunakan materi visual milik sekolah. Paulus mendorong pihak yang merasa dirugikan untuk tetap berani melaporkan kasus ke penegak hukum agar proses dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa aparat memiliki prosedur untuk menangani kasus sensitif, termasuk yang terkait dengan pelajar dan reputasi sekolah. Tanpa laporan korban, upaya penegakan hukum menjadi tertahan dan membuka ruang terulangnya kasus serupa. Ia menilai kasus ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya pembaruan pemahaman publik terkait aspek hukum dalam penggunaan teknologi digital, termasuk AI. Edukasi mengenai literasi hukum digital dan konsekuensi penyalahgunaan konten berbasis teknologi dinilainya perlu diperkuat, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa agar penyimpangan serupa tidak terus berulang. Tidak akan gitu. Ya maksudnya ini seperti gunung es ya kalau di Indonesia itu. Sementara kalau kita lihat di Amerika Serikat itu laporannya sudah sangat banyak gitu, dan mereka bisa secara proaktif itu menanggapi kasus tersebut gitu. Sementara di Indonesia kan ada asas malu terhadap tetangga kalau status anaknya menjadi korban, belum lagi terkait dengan ya norma-norma yang ada di Indonesia gitu lah, kesantunan, kesopanan gitu. Cuma kan yang perlu disadari, si pelaku ini melakukannya tidak secara sopan, tidak secara beretika gitu. Nah, kenapa kita harus mempertimbangkan itu? Laporkan saja, pihak berwenang itu punya langkah-langkahnya kok untuk merespons kondisi-kondisi semacam ini gitu. Jadinya tidak justru meneror sekolah gitu ya, pihak sekolah. Karena statusnya ini pun baru diketahui setelah mereka lulus ya kalau tidak salah. Setelah mereka lulus, lalu sebenarnya peran apa yang dilakukan sekolah sehingga sekolah harus bertanggung jawab juga gitu. Apakah itu foto-foto resmi yang diambil oleh pihak sekolah atau bukan gitu. Kalau misalnya sekolah tidak ambil apa-apa, kan sekolah tidak bisa menjadi subjek hukum yang terlibat juga. Jadinya kalau kita bicara soal definisi literasi itu kan bagaimana menggunakan informasi dan memproses serta menyebarkannya secara baik, benar dan tepat gitu ya. Nah, di sini kan sudah tidak tidak sesuai dengan tiga sifat itu. Baik ternyata tidak gitu kan. Secara etika itu tidak dibenarkan. Benar ternyata tidak. Mereka menggunakan teknologi AI untuk mengganti atau mungkin mengubah kontennya menjadi konten pornografi ya. Lalu kemudian tepat tidak secara hukum gitu. Kalau misalnya tidak tepat kan berarti tiga kriteria ini tidak dipenuhi oleh si pelaku gitu ya, sehingga bisa dikatakan bahwa kemampuan literasi si pelaku ini
kurang gitu. Dan ketika kasusnya itu banyak terjadi, ya maka memang itu menjadi cerminan bagaimana level literasi kita. Bahwa literasi itu tidak hanya menggunakan kok, tapi bagaimana menggunakan dengan baik, tepat, dan benar itu. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.